Beijing menghadapi bencana, sesi pleno ketiga hanya membahas satu masalah. Sesi pleno ke-203 PKC dibuka pada tanggal 15 Juli. Pengamat merangkum bahwa saat ini, China mengalami gelombang kebangkrutan yang terus-menerus, pengangguran, dan penarikan perusahaan asing, dengan keamanan publik yang memburuk parah, pesimisme meluas di seluruh negeri, kemalasan birokrasi, turbulensi politik, dan militer yang tidak stabil. Lebih kritis lagi, hubungan China-AS akan mengalami perubahan lebih lanjut. Mantan Presiden Donald Trump, yang bersaing sebagai calon Republik untuk kepresidenan AS, mengalami petualangan pada hari Minggu. Beberapa analisis menunjukkan bahwa setelah insiden ini, ada kemungkinan besar Trump akan memenangkan pemilu pada bulan November dan menjadi presiden berikutnya. Tokoh media independen Jiang Sensei percaya bahwa di balik semua kebijakan politik dan ekonomi Trump terletak satu tujuan, yaitu melawan Beijing. Meskipun Biden juga melawan Beijing, ia masih ingin berbisnis dengan China. Namun, Trump telah menyatakan pada bulan April bahwa ia akan berusaha untuk memisahkan ekonomi AS sepenuhnya dari China. Jika ini terjadi, ekonomi China pasti akan runtuh. Selain itu, Trump mungkin juga akan bersekutu dengan Rusia untuk bersama-sama menghadapi PKC. Jiang menyatakan bahwa perang dagang Trump pada masa jabatan pertamanya dengan Beijing terutama berfokus pada masalah ekonomi, mencegah PKC memanfaatkan AS. Tetapi jika ia kembali ke Gedung Putih dan menyalakan kembali perang dagang, itu akan fokus pada masalah politik dan masalah keamanan nasional yang akan menjadi bencana bagi Beijing. Sementara itu, birokrasi PKC, di bawah pembersihan berturut-turut, kini sebagian besar tidak berdaya. Masyarakat China diselimuti pesimisme. Pada tanggal 14 Juli Radio France International menerbitkan sebuah artikel yang telah beredar online selama beberapa waktu, membahas suasana yang menyeramkan di China. Artikel tersebut, berjudul, Negara Ini Telah Mati, Bakar Kertas Jika Ada Sesuatu Yang Ingin Dikatakan, membahas kondisi rezim Xi yang seperti zombie dan menyatakan tidak ada harapan untuk sesi pleno ketiga, menyatakan, hanya cuci dan tidur. Tidak perlu menunggu Xi untuk memperkenalkan kebijakan kuat apapun. Artikel tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa setiap anggota birokrasi PKC kini menganggap Xi Jinping sebagai bahaya terbesar. Oleh karena itu, bagi mereka yang dekat dengan Xi, menjaga diri adalah yang utama, dan kemalasan adalah tindakan standar. Krisis nasional dan keruntuhan finansial bisa diabaikan. Ini mewakili pandangan sebagian besar analis. Sesi pleno ke-203 tidak akan memperkenalkan kebijakan reformasi ekonomi yang efektif, juga tidak akan menyelamatkan ekonomi China. Tokoh media veteran Yan Chun-guo menulis bahwa tema sesi pleno ketiga hanya memiliki satu fokus, yaitu bagaimana menjaga PKC tetap hidup. Yan mengatakan bahwa Xi Jinping akhirnya mengerti bahwa masalah paling kritis saat ini bukanlah strategi besar untuk menyelamatkan ekonomi. Pada dasarnya, ini bisa diringkas dalam satu frasa, bagaimana untuk bertahan hidup. Setelah memahami ini, Xi menetapkan tanggal untuk sesi pleno ketiga. Akibatnya, apapun yang dibahas atau tidak dibahas dalam sesi tersebut, topik wajibnya adalah bagaimana bertahan hidup. Strategi bertahan hidup ini bisa diringkas menjadi 3 kondisi hidup, hari-hari ketat, hari-hari kacau, dan hari-hari berbahaya. Yan menjelaskan bahwa secara finansial, hari-hari ketat berarti pemerintah daerah harus mengurus diri sendiri dan tidak merepotkan pemerintah pusat. Rakyat harus bertahan dalam hari-hari kacau dengan pengangguran besar-besaran dan permusuhan sosial yang merajalela. Lockdown baru-baru ini dari sebuah kompleks keluarga militer oleh polisi anti huru-hara bukanlah pertanda baik, menunjukkan kerusuhan sosial yang terus-menerus dan penindasan pemerintah terhadap perlawanan sipil. Pertarungan antara pejabat dan warga sipil akan meningkat. Secara eksternal, PKC akan menghadapi ancaman invasi yang akan datang. AS telah secara terbuka menyatakan PKC sebagai musuh utamanya, dengan Uni Eropa, NATO, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan India bertindak bersama. Tidak ada harapan untuk resolusi damai dalam sengketa teritorial antara China dan Filipina saat AS meningkatkan basis militer di Filipina. Pasifik Selatan berada di ambang konflik, dan Asia Timur Laut melihat AS, Jepang, dan Korea Selatan membentuk aliansi baru. Latihan Angkatan Laut 29 negara sebelumnya ditujukan pada PKC, dengan perang kelas dunia yang sedang membara, memaksa PKC menghadapi hari-hari berbahaya. Yan menyimpulkan bahwa, singkatnya, sesi pleno ketiga bukan tentang arah perkembangan negara, tetapi tentang bagaimana PKC bisa bertahan hidup. Namun, setelah melakukan begitu banyak kesalahan, pemulihan sudah di luar jangkauan, dan kesimpulan yang mengerikan muncul di depan mata.